Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Apoteker Eva Kusumahati, MSI. Perkenalkan, nama saya Yunita Dwi Amalia dari kelas 12A Angkatan 12, Akademi Farmasi YPF Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laring, di mana laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju trakea. Laring terletak di bagian depan leher antara tulang ketiga dan ketujuh. Fungsi utama laring adalah melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan menutup saluran, mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Di dalam laring ini terdapat pita suara. Adapun struktur laring. Struktur laring terdiri dari 6 macam tulang rawan. Yang pertama yaitu tulang rawan epiglotis. Tulang rawan ini berjumlah 1, terletak pada bagian puncak laring dan berbentuk seperti daun. Yang kedua ada tulang rawan tiroid, merupakan tulang rawan yang berjumlah 1, terletak pada bagian sebelah anterior dari laring, berbentuk seperti perisai, dan pada pria biasanya lebih besar dan menonjol membentuk jakun. Kemudian ada tulang rawan krikoid, merupakan tulang rawan yang berjumlah 1 dan membatasi bagian bawah pada laring. Tulang rawan ini berbentuk cincin. Yang keempat ada tulang rawan arytenoid, merupakan tulang rawan yang berjumlah 2, terletak pada bagian atas krikoid. Tulang rawan arytenoid ini berhubungan dengan pita suara. Kemudian yang kelima, ada tulang rawan cuneiformis, di mana ini adalah tulang rawan yang berjumlah 2 dan terletak di antara epiglotis dan arytenoid. Selanjutnya ada tulang rawan cornoculatum, merupakan tulang rawan yang berjumlah 2, terletak di atas arytenoid. Kegiatan yang terjadi pada laring adalah saat proses menelan makanan, di mana epiglotis yang terletak di depan laring akan menghadap ke bawah sehingga akan menutup jalur kotak suara. Ini mencegah untuk terjadinya makanan masuk ke dalam trakea. Penyakit-penyakit pada laring yaitu yang pertama laringitis. Laringitis adalah peradangan yang terjadi pada laring. Hal ini menyebabkan suara menjadi serak bahkan menghilang karena pita suara yang membengkak. Laringitis ini terbagi menjadi 2, yaitu laringitis kronis dan akut. Biasanya akan sembuh pada waktu 12 hingga 14 minggu. Yang kedua ada kelumpuhan pita suara. Kelumpuhan pita suara terjadi ketika impuls saraf ke laring terganggu. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya kemampuan bicara atau bernapas. Selanjutnya ada kanker laring. Kanker laring adalah penyakit di mana sel-sel ganas kanker mulai terbentuk di jaringan laring, serta akan muncul di bagian glotis dan menyebar secara agresif. Penyakit ini menyebabkan suara menjadi serak, batuk, benjolan di leher, perubahan suara, hingga kesulitan menelan. Oleh sebab itu, kita semua harus selalu menjaga kesehatan laring dengan cara perbanyak mengonsumsi air putih, serta hindari mengonsumsi alkohol dan kafein. Yang kedua adalah makan makanan yang mengandung banyak air seperti apel, pir, melon, semangka, dan lain sebagainya. Selanjutnya, istirahatkanlah suara sebentar setiap harinya, hindari berteriak atau berbicara terlalu keras, dan berhenti merokok. Alasan saya memilih laring karena laring adalah bagian terpenting untuk menghasilkan suara, serta laring juga berperan dalam saluran pernapasan. Sekian materi laring dari saya. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.